Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi wabarakatuh. oke, anak-anak, karena ini merupakan pertemuan terakhir untuk mata pelajaran IPA dan juga menjadi tugas akhir. Tugas akhir ini yang Miss akan ambil untuk nilai akhir di mata pelajaran IPA. Kan kalau bukan wabah COVID-19 ini pasti kita sudah ujian tulis, Mi. Praktik kan sudah kemarin. Ujian tulis dan segala macam persiapan terakhir, tak. Nah, ini pengganti di tengah-tengah wabahnya sekarang. Jadi Miss katakan ini portofolio tugas akhir khusus grade 9 aloe vera. Nah, Miss pertama-tama harus jelaskan dulu, pasti kan kita bingung apa itu portofolio. Nah, di sini Miss akan jelaskan portofolio itu adalah sekumpulan hasil karya seorang peserta didik. Nah, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik. Peserta didik itu kan kita bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, jadi portofolio itu sama halnya seperti tugas projekta mengumpulkan materi. Secara kita sudah grade akhir, berarti kita harus paham lah. Minimal ada yang dipahami sampai tingkat akhir grade 9 sekarang. Nah, ini di slide ini Miss akan jelaskan topik yang akan dibuat portofolio itu seperti apa. Nah, Miss ada pilihan 5 topik. Nah, 5 topik ini acuannya berada di materinya ada di grade 7 sampai grade 9. Kalian punya kebebasan memilih topik. Misalnya Syauki topik 1, Bihan juga mau topik 1, enggak masalah Ji, karena enggak mungkin kan kembar, namanya tugas portofolio individu. Nah, yang satu ini gaya dan gerak topiknya, yang kedua listrik, yang ketiga energi, keempat keanekaragaman makhluk hidup, 5 perubahan zat. Nah, ini ada beberapa gambar. Miss sengaja cantumkan supaya kita supaya kita bisa lebih terbuka atau ingat-ingat kembali flashback materi apa itu kalau gaya dan gerak ini teorinya Einstein, toh teorinya Einstein bisa kita jelaskan di portofolio terus listrik ada ini, ada petir dan guntur, kemudian energi, ada energi listrik, energi angin, kemudian keanekaragaman makhluk hidup, kemudian yang terakhir adalah perubahan wujud zat. Perubahan zat ini ada beberapa materinya. Semua kalau mau cari ada di grade 7 sampai 9 materi mata pelajaran IPA. Nah, apa saja yang dimuat dalam portofolio? Ini 6. Ini 6 poin yang akan ada di portofolio tak. Yang pertama judul. Contoh, Ali mau ambil tadi judul gaya dan gerak. Nah, itu gaya dan gerak kan topik. Judul itu bisa berbeda dengan topik yang kita ambil. Judul topiknya tadi gaya dan gerak. Ternyata judulnya Malikul ambil membahas tentang hukum satu Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu kan judul. Berbeda dengan topik yang kita ambil tadi, topiknya gaya dan gerak. Nah, kemudian Syauki ambil gaya dan gerak juga. Nah, judulnya pasti kan berbeda. Bagaimana membedakan gaya dorong dan gaya tarik? Berarti itu judul. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Topiknya sama, cuman judulnya beda. Kalau memang mau ambil topik 1. Nah, yang kedua, wajib ada adalah biodata. Apa isinya biodata? Bebas. Kalian mau apa? Yang jelas selama itu masih masuk akal. Yang pertama nama, boleh di-share riwayat pendidikannya, dari SD mana, alamatnya, media sosial, dan tak lupa satu foto yang relevan, tidak alay. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? 1. Ini nanti Miss akan praktikkan bagaimana membuatnya. Tujuan pembelajarannya kayak tadi, gaya dan gerak. Saya ingin mengetahui aplikasi hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu tujuan. Karena saya akan dan saya ingin mengetahui. Nah, poin 4 ini yang panjang. Deskripsi materi dapat disertai dengan rumus. Poin 4. Nah, deskripsi materi contohnya tadi kan gaya. Gaya itu kan hukum Newton 2. Kita harus tulis rumusnya gaya. F sama dengan M kali A.
Itu hanya sekedar rumus. Orang-orang pasti kan bosan lihat kalau rumus, Ji. Nah, bisa Ki deskripsikan materi berupa gambar. Nah, masuklah di poin 5, gambar, video, atau audio. Gambar, video, atau audio itu bisa kita perlihatkan. Misalnya gambarnya berikut adalah contoh dari hukum Newton 2. Nah, lampirkan. Berarti ini poin 5. Poin 5. Nah, terakhir yang ini yang paling miss nilai, paling poin pentingnya dari portofolio tak refleksi murid. Apa sih itu refleksi murid, Miss? Nah, refleksi murid itu adalah jawaban dari tujuan pembelajaran yang dibuat. Tadi saya buat tujuan belajar, saya ingin mengetahui hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, refleksi murid. Saya akan bilang begini sebagai murid. Setelah saya mengkaji materi, menuliskan deskripsi materi, kemudian melihat gambar-gambar yang berhubungan dengan hukum Newton 2, saya dapat paham bahwa dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, refleksi saya adalah selanjutnya saya bisa lebih banyak menemukan sumber belajar lain agar deskripsi materi saya bisa lebih luas. Nah, itu refleksi. Refleksi itu tidak jauh beda nak dengan kesimpulan misalnya. Kemudian direfleksi juga Bihan bisa ceritakan misalnya selama saya mengerjakan portofolio ini saya merasa dapat menambah ilmu. Itu kan termasuk refleksi, dapat menambah ilmu tentang hukum Newton 2. Oh, ternyata mendorong meja juga termasuk dari aplikasi hukum Newton 2. Nah, itu refleksi murid. Setelah saya mengerjakan portofolio yang diminta oleh guru IPA saya, akhirnya saya bisa paham bahwa rumus gaya adalah F sama dengan massa dikali percepatan benda. Nah, itu refleksi namanya. Jadi refleksi itu tidak jauh beda dengan kesimpulan, kita curhat, bagaimana kita mengerjakan portofolio ini selama 2 minggu. Misalnya kayak begini, selama saya mengerjakan portofolio, ternyata jaringan tidak bagus. Saya dapat kendala mengerjakan, menginput gambar, video, audio karena jaringan di rumah saya tidak bagus. Itu termasuk refleksi. Nah, refleksi saya adalah misalnya saya akan membeli kartu kuota baru, contoh. Itu refleksi, evaluasi. Karena terkendala kemarin karena jaringan, akhirnya saya meminta orang tua saya untuk menggantikan paket data misalnya, atau membantu memperbaiki WiFi. Itu masuk poin refleksi murid. Jadi Miss mau Miss berharap di refleksi murid itu kalian ceritakan semua apa yang terjadi pada saat kalian mengerjakan portofolio. Dan pasti menjadi poin besar ada evaluasi setelah saya mengerjakan portofolio ini, ternyata saya lebih banyak mengetahui misalnya tentang materi energi yang sebelumnya saya cuma tahu ini energi angin, energi listrik, tapi setelah saya membuat portofolio saya lebih banyak mengetahui tentang konsep energi. Nah, itu salah satu poin refleksi yang bisa kalian masukkan di portofolio nanti. Nah, yang ini adalah rubrik penilaian. Ada 6 poin. Nah, nomor 1 kreativitas, ada 5 poin nilainya. Kalau kreativitas dalam membuat portofolio sangat bagus, menarik, animasinya bagus, konsep materinya bagus, gambar-gambar yang dilampirkan juga bagus, saya langsung kasih poin 5. Kemudian yang kedua, portofolio menarik, slide-slide-nya bagus, transisi slide-nya bagus, animasinya bagus, saya kasih poin 5. Nomor 3, penjelasan konsep materi pada deskripsi, wah mantap, detail. Ketika orang lain baca portofolionya Ali, langsung paham, langsung saya kasih poin 5, poin tertinggi. Nomor 4, penyajian video, gambar, audio. Ternyata pakai video yang ketika dilihat orang cepat paham, resolusinya bagus, gambarnya tidak abal-abal, audionya kedengaran dengan baik, saya kasih poin 5. Nah, nomor 5, refleksi dan evaluasi terhadap tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Seperti yang Miss jelaskan tadi, toh? Ternyata bagus. Refleksinya menggambarkan, wah ternyata anak-anak kerja 2 minggu portofolio ada hambatan, tapi ternyata mampu dilewati, akhirnya portofolionya bagus. Oh, mantap, saya kasih poin 5. Nomor 6,
Lampiran minimal 3 foto saat mengerjakan portofolio. Nah, cakupan laptop dan siswa. Apa sih maksudnya, Miss, cakupan laptop dan siswa? Ada mamanya Ali, foto dari belakang lagi ngerjakan portofolio. Berarti masuk laptop dan siswanya. Jangki selfie. Bagusnya prosesnya saat kita mengerjakan portofolio ada minimal 3 foto. Misalnya di candid ke sama mamanya, lagi mengerjakan. Hari ini Ananda Muat sedang mengerjakan portofolio. Nah, nanti itu yang dilampirkan. Oh, betul, ternyata Muat mengerjakan portofolio. Ini bisa lebih dari 3, karena minimal 3. Jadi minimal 3 foto kegiatan kita mengerjakan, boleh di hari berbeda, boleh di jam yang berbeda, selama tidak melewati deadline. Itu rubriknya. Jadi ada 6 poin yang Miss lihat, 6 poin. 1 poin dapat 5 nilai. Kalau kalau hasil anunya bagus, hasil per poinnya 5. Jadi nanti kalau semua dapat poin 5, berarti portofolionya dapat 100. Nah, lanjut. Formatnya, ini yang penting, Kate. Format. Pasti dari tadi mikir-mikir gimana Kak mau bikin portofolio, di mana ya saya bikin, di mana Kak? Apakah saya pakai Word atau apa? Nah, ini jawabannya. 1. Siswa mengerjakan portofolio pada Google Slides yang telah disediakan oleh guru. Siswa cukup mengisi langsung dan mendesain langsung. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk Google Slides. Nah, kalau kita buka Google Classroom, tak? Klik tugas, kan Miss ada itu terlampir setiap orang terlampir Google Slides. Tinggal kita klik itu, langsung bikin di situ. Nggak usah pakai PDF, nggak usah pakai Word, tidak usah pakai PowerPoint, tidak perlu. Langsung kita buka lampiran file yang Miss lampirkan di Google Classroom, semua sisa langsung edit. Seperti itu. Nah, oke. Supaya kita bisa refleksi langsung, Miss akan bantu caranya buat bagaimana insert video, bagaimana insert image, audio. Kan kalau kita buka, kalau misalnya sekarang Syauki lagi buka laptop, terus lagi buka Google Classroom-nya, tinggal klik tugas IPA, langsung di bawahnya itu ada tertulis, bentuknya seperti ini. Akan tertulis portofolio, nama siswa, NIS kelas. Toh? Tunggu ya. Portofolio NIS kelas. Seperti nama filenya. Portofolio underscore nama siswa underscore NIS underscore kelas. Nah, nanti ketika Syauki misalnya yang lagi online sekarang buka laptop, sisa ganti edit itu toh edit nama portofolio underscore Syauki saya underscore NIS-nya underscore grade 9 aloe vera. Selesai. Nama selesai toh. Nama selesai. Namanya selesai. Nah, kalau sudah ubah nama, sorry, yang terlalu kecil, nanti kita tidak bisa baca baik-baik ya, oke. Nah, ini ketika kalian klik di laptop Google Slide itu, maka akan muncul slide kosong, seperti ini. Klik tambahkan judul, klik tambahkan judul. Nah, bagaimana Miss kalau saya mau ubah nama? Mau ubah nama, tinggal klik di sini. Nanti, wait. Sorry. Tinggal klik ini nih. Ada di sini. Kita klik ini, edit maki langsung. Di sini kita edit portofolio Emi. Terus NIS-nya saya berapa ya? 13.15.002. Kemudian kelas saya tulis grade 6 Oriza. Nanti sesi bertanya nah setelah Miss ini. Grade 6 Oriza. Selesai. Tindis tekan sembarang langsung terganti namanya. Nah, sekarang bagaimana kita, ini sama dengan PowerPoint, tapi lebih bagus fiturnya Google Slide anak-anak. Ini kita sisa, kalau mau ubah tema, bisa banyak tools. Tema seperti ini. Nah, pilih maki
Seperti itu. Nah, ganti namanya. Judul tak di sini portofolio akhir. Judulnya apa? Misalnya hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Ini bisa terserah kita, yang jelas ada judulnya grade 9 Oriza. Bukan, sorry, grade 9 Olea. Nah, edit misalnya kita mau tema seperti ini. Kita mau tema seperti ini, maka seperti ini bentuknya. Cara tambah slide selanjutnya bisa ini. Tambahkan, langsung muncul. Nah, yang satu apa? Judul, halaman judul sudah. Yang kedua apa? Biodata. Biodata. Selanjutnya, setelah biodata, kalau tidak salah ada tujuan. Tambah. Tujuan pembelajaran. Terus, yang ketiga, ada deskripsi materi. Deskripsi materi. Nah, yang keempat, deskripsi materi ada video. Terserah di sini mau ke video, image, atau audio tentang materi hukum Newton 2. Lanjutnya, apa itu kalau misalnya ada refleksi. Refleksi saya akan tulis refleksi saya. Nah, terus yang selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas itu berarti dalamnya ada foto saat mengerjakan tugas. Nah, bagaimana cara insert image di sini? Bagaimana cara insert image di sini? Kalau biasanya kita akan cari di internet, di Google, misalnya foto aplikasi hukum Newton 2. Terus kita save di komputer. Nah, kalau di sini enggak usah. Caranya begini, saya ajarkan sedikit. Sisipkan, kita pilih gambar, kita telusur di internet. Supaya memori laptop supaya memori laptop tidak banyak menampung gambar-gambar. Karena aja langsung diinsert. Jadi di sini hukum Newton 2. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini aksi reaksi. Misalkan klik ini gambar, terus sisipkan. Oke. Maka akan muncul langsung seperti ini. Nah, di sini saya simpan. Nah, selain mau sisipkan gambar, misalnya Ali mau sisipkan video, silahkan boleh. Kita sisipkan video ini. Nah, di sini ada kolomnya, pilih mau video. Ingat, videonya tidak usah disimpan di laptop. Cukup searching saja di YouTube boleh. Nah, YouTube apa? Hukum Newton 2. Maka akan muncul fisika hukum Newton 2. Oke, saya klik ini. Pilih. Maka langsung muncul video. Nah, langsung ada muncul videonya. Video ini ada pengaturannya di sini, kids. Terserah kita mau atur bagaimana. Ketika Miss Emi buka slide video image, maka videonya bisa langsung terputar. Silahkan atur di sini. Ukurannya mau diatur di sini. Pokoknya opsi formatnya tinggal diklik gambar, langsung muncul opsi format. Nah, pilih Maki. Ini langsung bisa terputar biasanya. Nah, itu toh langsung terputar. Nah. Betul. Nah, berarti ini sudah ada contohnya. Misalnya Malikul masukkan, oh seperti ini videonya. Seperti ini. Nah, ini slide tersave otomatis. Tidak usah kalian Ctrl S. Sudah tersave otomatis.
Nanti ketika sudah selesai baru kita turn in di deadline tanggal 30 nanti akhir bulan. Terserah kita mau edit bagaimana, mau warna apa, ada semua di sini. Nanti kalau misalnya enggak paham Ki, bisa Ki japri Miss atau tanya di kolom komentarnya Google Classroom. Jadi ini misalnya mau insert fotonya kalian yang 3 itu tadi ada di sini, klik foto. Atau kita mau upload dari komputer juga boleh. Begini bentuknya. Yang foto tak tadi toh yang minimal 3 file itu bisa kita insert langsung. Untuk 3 itu untuk di bagian akhir. Mungkin yang akan makan banyak slide itu ada di deskripsi materi sama video gambar contoh-contoh. Ini bisa kalian edit. Terserah kalian mau apa. Nah, contoh misalnya buat ini materi ada di sini. Miss kasih lihat. Tentang matematika ini dia, matematika lingkaran punyanya kelas 6. Nah, ini pakai Google Slide. Miss semua insert dari langsung Google, dari langsung internet, tidak harus nge-save. Oke. Tunggu, sedang loading. Oke. Nah, ini semua dari ini, internet. Kalau kalian mau editing tulisan, tambah kotak tulis, ini ada tandanya nih. Ini insert gambar, ini insert tulisan. Ini insert shapes. Dan sebagainya, tema ada di sini. Transisi, kita tahu transisi di PowerPoint itu kayak animasi. Ada juga transisi seperti ini diatur sebelah sini. Kita bisa langsung edit. Nah, iya. Sampai di situ ada pertanyaan, boleh bertanya langsung, open mikrofon atau boleh di komentar supaya bisa jalan diskusinya. Oh, masalah ini tidak apa-apa. Nanti minta sama Ustaz Tanca. Bagaimana, ada pertanyaan? Kids? Hah? Miss. Oke. Bisa nanti bertanya di WA atau? Bisa. Tapi paham dikit tadi bentuk apa itu portofolio? Paham, Miss. Kulihat nih, sudah aku contohkan ada di komputer. Jadi teredit langsungin enggak di slide-nya Syauki, lihat Ki. Buka Kenapa, Ki, Miss? sudah kita buka slide yang ada di Google Classroom? Sudah ku edit, ku coba-coba masuk. Bisa toh? Oke, mantap. bisa. Yang lain bagaimana? Miss boleh kirimkan slide pertama yang tadi yang isinya topik? Boleh. Jadi nanti tunggu setelah kita mengakhiri meeting kita hari ini, Miss akan segera mengupload link materi. Jadi kalian bisa buka semua yang tadi Miss jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung kirim di komentar slide, boleh juga langsung japri saya, atau boleh juga di komentar Google Classroom. Semua free time. Ada lagi pertanyaan, Bihan bagaimana? Oke. Sampai kapan kayak ini tugas tak ada terus, Miss? Terakhir bulan April, nak, kelas 9. Selebihnya bulan puasa, palingan muhasabah diri, kayak bulan Ramadan, amalia Ramadan Mami. Kan terakhir memang kita di jadwal April. Nggak ada kan ke sekolah ke main basket. Bisanya itu kita mau ke sekolah kan lagi wabah, nak. Bagaimana sih? Miss, nggak ada bukber online, Miss. Pesantren kilat online. Nanti kamu yang bikin bukber online. Bukber online. Pesantren kilat online. Ya, pesantren kilat online bisa jadi. Itu sudah dijadwalkan, tapi belum ada rapat ini. Amalia Ramadan toh? Yes. Mat, kenapa kayak ada tikus di rumahmu? Tikus. Ada itu bunyi cicit. Ya, Masuk. Ramai burung itu. Bunyi tikus kepeng. Burung. Burung itu. Terus tadi. Miss, apa isinya deskripsi materi, Miss? Hah? Isi dari deskripsi materi. Ya. Kan tadi misalnya
deskripsi materinya, kita ambil gaya dan gerak, itu topik. Kemudian ternyata bikin judul tentang hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsi materinya kita jelaskan hukum Newton 2 itu bagaimana, dia membahas tentang apa, rumusnya kan F sama dengan M kali A itu apa, A itu percepatan dari mana, apa konsepnya percepatan, kecepatan dibagi waktu, itu deskripsi materi. Seperti itu, detail. Miss, kalau saya buat video penjelasannya sendiri, saya sendiri yang menjelaskan, lebih kreatif kan? Sangat boleh. Moki misalnya jelaskan lagi, Mamata lagi rekam Ki untuk itu dorong meja untuk konsepnya hukum Newton 2, sangat boleh. Oke, Mi. Boleh sekali. Bilang Kak Miss tadi kalau semakin kreatif semakin bagus. Semakin bagus. Ada lagi pertanyaan? Yang intinya itu kita, salah satu poin Mi juga, kalau kita sudah kalau kita sudah membuat kalau kita sudah membuatnya via Google Slide, itu sudah jadi poin plus karena sudah mengikuti kesepakatan bahwa menggunakan Google Slides untuk pengumpulan yang lebih mudah untuk online. Selebihnya mau desain bagaimana ke Google Slide, warna apa, terserah, bebas, terserah kalian. Yang jelas saya bisa paham, bilang Oke bahas hukum Newton 2 seperti ini, bagus. Pakai ada praktik langsung dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Enggak bisa, Miss. Paham nih, Ali paham. Oke, paham Ali? Dari saya, Miss. Oke, berarti clear. Oke, clear. Tenggatnya Mi Bahna jadi tanggal 30 April terakhir. Oke? Oke. Saya tunggu tanggal 30 April terakhir. Semakin cepat semakin baik. Oke, kita tutup Mina. Ya. Nanti Miss upload materinya. Baca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.